Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengujian berat isi beton segar dan bleeding. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari A5. Saya adalah Reza Nurholiza dengan NIM 1506519055 dengan email rezaholiza227@gmail.com. Lalu ada Bagas Amanta Putra dengan email bagasamanta79@gmail.com. Lalu ada Muhammad Alfian Ramadan dengan email alfianramadan187@gmail.com. Lalu ada Izan Rafa Setiawan dengan emailnya izanrafa.setiawan@gmail.com. Lalu terakhir ada Aprilia Trirahmawati dengan email apriliatrirahma@gmail.com. Nah, pertama ada landasan teori. Beton segar yang baik adalah beton segar yang dapat diaduk, dapat diangkut, dapat dituang, dapat dipadatkan, tidak ada kecenderungan yang untuk terjadi segregasi atau pemisahan kerikil dari adukan maupun bleeding atau pemisahan air dan semen dari adukan. Hal ini karena segregasi maupun bleeding mengakibatkan beton yang diperoleh akan jelek. Beton atau beton keras yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama atau awet, kedap air, tahan aus, dan sedikit mengalami perubahan volume atau kembang kusutnya kecil. Menurut Cokro Dimulyoka tahun 2007. Sementara bleeding itu sendiri yaitu peristiwa keluarnya air dari dalam beton segar ke permukaan akibat proses pengendapan bahan-bahan padat dari beton. Kemudian latar belakang dari pengujian beton segar, berat isi beton segar dan bleeding ini yaitu beton merupakan bahan bangunan dari campuran agregat halus dan agregat kasar yang kemudian dicampurkan dengan pasta terbuat dari semen dan air dengan atau tanpa bahan tambah. Sifat yang paling penting dari beton yaitu berat isi pada kondisi beton segar dan bleeding yang terjadi. Berat isi merupakan berat persatuan volume dan bleeding merupakan peristiwa keluarnya air dari dalam beton segar ke permukaan akibat proses pengendapan bahan-bahan padat dari beton. Untuk mendapatkan kekuatan yang baik, maka berat isi pada beton segar dan bleeding tersebut perlu dihitung. Ya, maksud dan tujuan dari pemeriksaan kali ini yang pertama itu pengerjaan ini dimaksudkan untuk mengetahui prosedur pengujian berat isi beton segar dan bleeding dari suatu campuran beton. Lalu pengujian berat isi beton segar dan bleeding ini mempunyai tujuan yaitu mendapatkan hasil perhitungan yang sesuai dengan standar SNI agar nilai yang didapat pada beton segar yang akan digunakan sebagai benda uji dalam pemeriksaan beton dapat digunakan sebagaimana mestinya. Uji bleeding itu dihitungnya dengan cara menghitung banyaknya air yang keluar dari sampel beton segar sesaat setelah dicetak. Prosedur pemeriksaan diatur dalam ASCM C23258. Banyaknya bleeding adalah V, yaitu atau volume air dalam mililiter yang keluar dari suatu luasan permukaan beton yang dinotasikan A. Nah, bahan dan alat pada pemeriksaan kali ini itu benda ujinya beton yang diproduksi di laboratorium. Lalu siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 032493-1991 untuk beton yang diproduksi di lapangan. Siapkan contoh beton sesuai yang ditetapkan dalam SNI 032458-1991. Nah, seluruh peralatan yang digunakan dalam cara uji ini hanya diizinkan bagi contoh beton yang memiliki berbagai gradasi dengan ukuran nominal maksimum 50 mm. Untuk beton yang memiliki ukuran agregat lebih besar dari 50 mm harus dilakukan pengayakan basah terlebih dahulu dengan ukuran ayakan 37,5 mm. Dan contoh uji diambil dari bagian yang lolos dari ayakan tersebut. Nah, isi wadah dengan beton sesuai yang ditentukan dalam cara uji sesuai dengan SNI nomor 03/1973 tahun 1990. Metode pengujian berat isi beton, kecuali bila wadah yang akan diisi mempunyai tinggi 254 mm kurang lebih 3 mm, itu 257 atau 251 mm. Nah, ratakan permukaan atas beton hingga diperoleh permukaan yang licin dengan kandungan rongga seminimal mungkin. Nah, berikutnya adalah ada bahan dan alat. Berikut adalah peralatan. Yang pertama ada wadah,
yaitu bejana silinder beton dengan diameter adalah 15 cm, tingginya 30 cm, dan bejana balok beton dengan lebar 15 cm, tinggi 15 cm, serta panjang 60 cm. Lalu ada timbangan, yaitu mempunyai kapasitas yang cukup untuk menentukan massa beton yang disyaratkan dengan tingkat ketelitian 0,05 kg. Lalu ada pipet, yaitu peralatan yang sejenis untuk menyadap kandungan air bebas dari permukaan contoh beton. Lalu ada gelas ukur berkapasitas 100 ml dengan ketelitian 1 ml, ya, dan untuk menampung dan mengukur jumlah air yang tersadap atau keluar. Lalu ada batang penusuk dan berupa batang baja berdiameter 16 mm dan panjang 610 mm dengan bentuk bagian ujung bulat bergaris tengah 16 mm. Lalu ada pengukur waktu, itu stopwatch. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masih dalam bahan dan alat. Di sini terdapat gambar alat uji bleeding. Di sini ada bejana bleeding, kemudian ada penutup dari bejana bleeding pada tampak atas, kemudian dari potongan AA, kemudian dari tampak atas lagi, kemudian ada tampak depan, tampak samping, dan detail dari alat pengunci. Selanjutnya di sini ada video tentang pengujian bleeding. Untuk prosedur pelaksanaannya, yang pertama, selama pengujian, kontrol temperatur ruang uji antara 24 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, terutama setelah permukaan benda uji diratakan. 2. Catat waktu dan tentukan isi dari wadah. 3. Tempatkan wadah di atas meja atau lantai yang datar dan terhindar dari gangguan getaran. 4. Tutup wadah untuk menjaga terjadinya penguapan air bleeding sampai saat pengujian, kecuali pada saat penyadapan air bleeding. 5. Sadaplah air bleeding yang terdapat pada permukaan beton dengan pipet atau alat yang serupa secara bertahap dengan interval waktu 10 menit pada 40 menit pertama dan selanjutnya setiap 30 menit sampai bleeding selesai. 6. Untuk mengumpulkan air bleeding, jungkitlah benda uji dengan mengganjal bagian satu sisi dengan plat setebal 50 mm setiap 2 menit sebelum air bleeding disadap. 7. Setelah air dipindahkan, kembalikan contoh uji pada posisi semula dengan hati-hati tanpa hentakan. Yang ke-8, setelah penyadapan dari masing-masing air bleeding, pindahkan ke dalam gelas ukur 100 mm. 9. Bila yang diinginkan hanya untuk menentukan volume total air bleeding, prosedur pemindahan secara bertahap dapat diabaikan dan hanya dilakukan pemindahan sekaligus. 10. Bila diinginkan untuk menentukan seluruh air bleeding dan tidak termasuk bahan lain, pindahkan seluruh isi silinder ke dalam beker. 11. Tentukan dan catat seluruh isi yang terkandung dalam beker. 12. Keringkan beker sampai berat tetap dan catat isi akhir. 13. Selisih antara kedua berat tersebut atau D merupakan nilai dari air bleeding. 14. Bila berat beker ingin diperoleh, maka berat dari endapan juga perlu ditentukan. Selanjutnya ada perhitungan dan pelaporan. Yaitu yang pertama ada perhitungan, berikut adalah rumus, yaitu dari rumus berat isi beton segar, rumusnya W2 kurang W1 dalam kurung per VB, lalu untuk bleedingnya VK per VT dikali 100%, lalu untuk VT-nya W2 kurang W1 per WT dikali WA, lalu untuk kecepatan bleedingnya VN per PD. Untuk keterangannya W1 itu adalah berat bejana dalam bentuk gram, W2 berat bejana plus adukan, WT adalah berat total adukan, WA berat total air dalam adukan, VB volume bejana, dan VK itu volume air total yang keluar dari bejana, VT volume air total yang terdapat di dalam bejana, lalu ada VN yaitu rata-rata volume air yang keluar dari bejana tiap 10 menit atau cm kubik. Lalu PD-nya adalah diameter bejana. Lalu untuk pelaporan, ada laporan hasil pengujian untuk setiap benda uji harus memuat nama contoh dan proporsi campuran, sumber dan
spesifikasi bahan baku, nomor dan jumlah contoh, tanggal pembuatan dan pengujian, nama pekerjaan proyek, nama penguji, nama penanggung jawab atau penyelia, lalu ada selanjutnya cara uji, hasil pengujian, dan data lainnya. Berikut adalah contoh perhitungannya, yaitu ada tabelnya data hasil percobaan bleeding, ada yaitu untuk nomor 1 dan 2, waktunya itu 20 menit, lalu volume air di silinder beton yaitu 2 mili dan 3 mili, volume air di silinder beton yaitu 1 mili dan 2 mili, lalu ada volume air di balok beton 3 mili dan 2 mili, lalu ada volume air balok di beton yaitu ada 4 mili dan 1 mili. Selanjutnya, pada tabel bleeding pada silinder beton 1 itu jumlahnya 5 ml. Untuk beton jenis beton 2 itu 2 ml. Nah, bleeding rata-rata silinder beton itu sama dengan 3,5 ml. Bleeding pada balok beton 1 5 ml, sementara untuk balok beton 2 yaitu 5 ml. Nah, bleeding untuk rata-rata balok beton itu sama dengan 5 ml. Nah, dari hasil praktikum dan hitungan pengujian beton diperoleh data sebagai berikut. Untuk volume silinder itu volumenya 2649,4 cm per kubik. Volume balok itu 13.500 cm per kubik. Nah, luas tampang bejana silinder 176,785 cm persegi, dan luas tampang bejana balok itu 900 cm persegi. Berat beton segar silinder 11 kg, berat beton segar balok 29,5 kg. Berat satuan beton segar silinder 2,08 kg per desimeter kubik. Berat satuan beton segar balok 2,19 kg per desimeter kubik. Bleeding pada silinder beton 1 tadi ya sudah. Nah, sampai rata-rata balok sudah tadi disebutkan. Nah, ini adalah daftar pustaka yang kelompok kami cari. Ini sumber-sumbernya. Ya, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.